cara untuk seperti yang saya bilang tadi, untuk mengatasi kita yang istilahnya karena padat dan sebagainya, mungkin satu sisi kita punya kegiatan yang harus bisa kita manage. Kadang kita merasa burn out, itu masalah besar tuh untuk pekerja gitu. Untuk mengatasi itu dengan cara dari Mr. Prof. Gustiwan gimana tuh? Waktu itu kan kita yang punya ya. Iya. Waktu itu pada prinsipnya akan selalu 24 jam. Iya, Itu iya. waktu itu. Iya. Tinggal kita yang membuat segmentasinya. Kita yang mengaturnya. Jadi kita yang Iya. kendalikan. Jadi Pembagian. sepadat apapun kita punya kegiatan, kalau kita bisa membuat segmentasi yang presisi untuk semua keharusan pekerjaan yang kita kerjakan, nggak ada masalah. Iya. Gitu ya. Karena kita merasa burnt out itu ya bisa jadi karena volume pekerjaannya besar, atau karena kita tidak memanage dengan baik gitu. Dalam arti misalnya tanpa disadari ada waktu-waktu yang terbuang, misalnya yang harusnya bisa digunakan untuk yang lebih produktif tadi. Makanya plan ahead itu menjadi penting. Direncanakan kita mau ngapain. Sekarang misalnya tambah untuk memperkuat TOEFL-nya. Nah, berarti kan udah masuk tuh ke dalam segmentasi di 24 jam itu mau disimpan di mana dalam sehari itu. Saya kira waktu itu akan sama bagi semua orang, bagi siapapun 24 jam. Tapi masing-masing punya cara sendiri untuk manage-nya. Betul. Nah, manage-nya itu kan ada sistem prioritas, ada sistem bagaimana juga mengatur misalnya kegiatan-kegiatan yang alternatif supaya tidak membosankan ketika kita penat. Bagaimana kita keluar dari kesibukan ini sejenak untuk kemudian kayak recharging lagi gitu, semangat lagi ya, kayak gitu. Jadi nggak ada yang istimewa, itu semua berbasis ke pengalaman kita, berbasis ke kedisiplinan kita, berbasis ke sejauh mana kita kuat punya orientasi target, punya orientasi pencapaian tujuan dan lain-lain. Mr. Gustiwan kan ini orang yang pertama, salah satu yang saya kenal orang yang sangat disiplin gitu. Pasti kita kan kita berbuat, kita bisa disiplin itu kan hasil ya, Sir. Perbuatan itu kan hasil. Itu digerakkan oleh pikiran, worldview kita. Apa yang ada di pikiran Sir sehingga Sir itu mau bangkit di saat kita mungkin lagi malas, lagi capek, tapi harus mengerjakan ini karena tugas gitu. Apa yang mendorong itu, yang di pikirannya Prof. Gustiwan Syarif? Ini yang paling menarik ini, karena setiap orang itu kan pasti punya yang namanya worldview. Worldview itu menjadi penting ya. Tapi yang lebih penting lagi, apalagi bagi orang-orang yang sudah memiliki amanat untuk bekerja, itu mesti mereka kan punya yang namanya goals, punya yang namanya hal-hal yang perlu dicapai. Betul. Gitu. Tapi memang ada momen-momen di mana kita bosan, ya kan? Ada momen-momen kita merasa jenuh dan lain sebagainya. Tapi yang lagi-lagi membangkitkan kita untuk kembali itu karena tadi, karena ada goals tadi ya, karena ada arah yang seperti tadi. Oke, saya punya goal yang baru nih untuk meningkatkan skor TOEFL saya. Iya. Ini skor TOEFL ini sangat penting karena hanya dengan ini saya bisa membuka pintu-pintu kesempatan. Nah, jadi coba dipetakan seperti itu. Ada risk management juga di situ, kan? Ada opportunity management juga. Jadi ada opportunity di situ. Kalau saya TOEFL-nya bagus, wah akan terbuka nih peluang baru. Digerakkan, dimotivasi oleh itu. Begitu. Jadi ada basis kesadaran itu. Iya. Jadi yang namanya goal awareness tadi ya. Goals awareness juga kan nggak serta-merta orang disiplin itu terbentuk dari misalnya mungkin hanya karena 1 tahun 2 tahun, mungkin dididikan dari kecil, orang tua, lingkungan gitu juga ya. Betul. Gimana kalau lingkungan orang tua itu ya mungkin ya istilahnya kamu jalani aja. Kadang dia tidak mempunyai perencanaan yang matang. Dia ada kan orang tua yang tipe ya udah kamu jalani aja gitu.
nanti ada aja, yang penting usaha aja, kurang buat kayak to do list gitu loh. Itu tadi kan kembali lagi ke Iya, cara iya. pandang kita tentang dunia atau world view tadi. Karena di dunia barat Iya. itu kita berprinsip waktu itu punya kita, Iya. kita yang mengatur, Masya kita Allah. punya self reliance yang tinggi, Iya. ketergantungan pada diri sendiri. Kalau Iya. bukan saya, kalau tidak saya, tidak Iya, ada. tidak Gitu. ada. Kesuksesan saya yang menentukan, kesuksesan saya yang memperjuangkan. Itu cara pandang Iya, di iya. dunia barat gitu. Jadi self independence itu sangat tinggi, Masya Allah. dan itu kalau bukan kita siapa lagi, nggak ada gitu. Jadi Betul, semua betul. tergantung ke kita. Sementara tradisi lain di Iya. dunia yang lain, Lain. misalnya di dunia timur, hidup itu ya mengalir. Iya, apalagi di Indonesia ya. Itu Aduh. mengalir, jalani aja. Nah itu banyaknya memang cara pandang dunia kita itu seperti itu. Iya. Ya tergantung, kalau memang nyaman dengan perspektif kayak gitu nggak ada masalah. Kita terbawa arus akhirnya gitu juga. Betul. Tapi Aduh. memang di momen-momen tertentu kita perlu orientasi yang kayak tadi, di mana kita menempatkan self reliance itu sangat penting, self activism itu sangat penting, dan lain-lain lah pokoknya, yang menunjukkan bahwa ya kesuksesan ya kita yang menentukan, arah ke depan ya kita yang harus membangunnya dari awal. Iya. Dan saya kira orang yang masuk perguruan tinggi Mantap. itu salah satu keunggulan atau kelebihan yang didapatkan yaitu bahwa self reliance itu menjadi bagian dari tradisi harusnya gitu. Jadi jangan larut di cara pandang bahwa hidup ini seperti sungai yang mengalir ikut arus saja. Kadang-kadang kita harus melawan arus gitu. Iya. Untuk menjadi highlight dalam hidup itu. Mencapai goals kita lah. Iya, kalau enggak ya kita ikut arus, ya kita hidup nggak gitu-gitu menjadi aja. apa-apa gitu. Jadi karena ikut arus. Jadi kan perlu melawan arus itu dengan perencanaan yang berbeda, dengan cara pandang yang berbeda. Iya. Saya tertarik dengan self reliance, kemudian self activism. Bagaimana kita mengaktifasi diri kita gitu untuk termotivasi. Mungkin saat kita capek, malas, burnout, tapi kita paksa gitu. Iya. Karena tanggung jawab. Apakah karena dalam sosiologi itu ada yang disebut dengan agen, ya kan? Ada yang disebut sebagai sistem gitu. Jadi apakah masyarakat yang mempengaruhi si individu atau individu yang mempengaruhi masyarakat? Kan pada akhirnya kan setiap ahli beda-beda ya. Ada di bidang bahwa sebetulnya agen yang mempengaruhi masyarakat, karena masyarakat sendiri adalah kumpulan dari agen-agen. Akhirnya ya ada yang mensintesis, akhirnya saling mempengaruhi. Tapi kan kalau di barat kan rasionalitasnya tinggi. Sebetulnya yang mengubah kita tuh ya bukan masyarakat. Kalau kita ikut terus masyarakat, kita nggak bakal bisa berubah. Makanya porsi besarnya ada di individu. Itu yang saya baca, pandangan profesor tuh gimana? Ya ini udah perdebatan lama ya, literatur tentang kolektivisme dengan individualisme. Barat itu individualisme. Karena prinsipnya kan freedom, kebebasan individu. Jadi emang akarnya di situ. Demokrasi sendiri di Amerika misalnya ya prinsipnya dari freedom itu. Setiap orang punya kebebasan untuk mengaktualisasi dirinya, untuk meraih apa yang menjadi aspirasi dirinya, dan lain-lain. Jadi freedom itu memang menjadi semacam kata yang sangat sakral ya dalam konteks Amerika. Makanya demokrasi intinya kan freedom. Itu menghargai kebebasan individu. Ya, itu prinsip dasar dari demokrasi itu adalah freedom itu. Dan itu dalam konteks itu maka individualisme itu menjadi sangat menonjol. Iya. Karena tadi tanggung jawab agensinya itu ada pada diri, ada pada individu. Itu di barat itu begitu, karena prinsipnya itu. Jadi kita sering orang sana kan individualistik. Iya. Justru sisi positif dari individualistik itu karena adanya tanggung jawab pribadi yang kuat. Sangat. Makanya rapi, disiplin, maju. Kita Indonesia biarkan mengalir. Biarkan mengalir. Sementara kita kan konteksnya kolektivisme.
Iya, masyarakat gitu. kolektivisme. Iya, kan makanya dalam budaya kita itu Iya. makan nggak makan yang penting kumpul. Jadi Iya. kumpulnya itu menggambarkan betapa kuat kolektivisme di kita. Karena kolektivisme kadang ada konflik-konflik dengan kecenderungan individu yang harus Iya. kita tahan, Iya, misalnya kan, iya. karena adanya kolektivisme yang lebih kuat. Betul. Jadi freedom kadang harus kita kendalikan gitu, karena Iya. adanya tadi pressure dalam kolektivisme itu, Kolektivisme. termasuk di dalamnya karena ada norma sosial Yang harus mengendalikan, diikuti, yang ada. norma etik, misalnya kita menghargai orang yang lebih dewasa dan lain sebagainya. Jadi kolektivisme ini menggambarkan ada norma-norma sosial Iya. yang mengendalikan individualisme Ini dalam konteks kita. konteks ya. Nah, bagaimana solusinya ya? Kita tetap harus mencoba menganalisis gitu. Ada momen-momen di mana kita harus kuat Masya Allah. dalam konteks individualismenya Iya. itu, karena pada akhirnya prinsip hidup kita itu ya individualisme, dalam arti kita bertanggung jawab untuk diri kita. Meninggal juga sendiri gitu kan. Meninggal sendiri. Tanggung jawab amal juga dikubur sendiri gitu. Kalau di Islam ya. Iya betul, di Islam kan sebetulnya ada prinsip-prinsip individualisme juga, misalnya ada di Quran itu wala taziru waziratu wizra ukhra. Iya kan? Iya. Jadi dosa termasuk juga pahala ya urusan individu masing-masing gitu. Dan itu kan individualisme yang sangat kuat. Dan mungkin saja nanti kita nggak bakal ditanya istilahnya, atau kita nggak bisa berkilah, oh saya berbuat yang tidak baik seperti ini karena masyarakat yang pengaruhi saya. Iya kan? Iya. Karena pada akhirnya pilihan remote itu kan di kita. Betul. Gitu. Mau sekejam apapun pengaruh lingkungan, kuatnya lingkungan, tapi kalau kita nggak terima bisa aja kita. Betul. Betul. Karena kolektivisme itu kan ujungnya